Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 2356 sampai bab 2360. Bab 2356. Sekelompok orang yang belum pernah melihat dunia akhirnya menemukan sukarelawan gratis untuk digunakan. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Mulai. Marsekal Tians memblokir dan berteriak berulang kali. Saat berikutnya, laboratorium mulai melakukan pengujian secara langsung. Bas-bas, segera, semua orang mendengar suara gemuruh yang mengerikan, seolah-olah seluruh dunia berguncang. KKK, lapisan baju besi lain muncul di luar laboratorium, melindungi laboratorium dengan erat. Ini adalah jaminan ganda, takut menghancurkan segalanya dengan pukulan super dahsyat. Saat ini, gua besar di depan Ye Junlin dipenuhi api dan menimbulkan ledakan sonik yang menakutkan. Ada zat energi tingkat sangat tinggi yang berkumpul di dalamnya, yang pada akhirnya akan diubah menjadi pancaran energi super kuat. Pada dasarnya, ini dapat mensimulasikan serangan orang terkuat kedua dan ketiga di daftar dewa. Inilah kekuatan teknologi modern, dimungkinkan untuk mensimulasikan pancaran energi yang begitu kuat. Ini tidak mungkin dicapai sebelumnya, di masa lalu, itu paling banyak merupakan senjata pembunuh dewa Su Zhengji. Ada terlalu banyak kekuatan sekarang, sama sekali tidak berada pada level yang sama. Merasakan guncangan bumi, semua orang gemetar. Ini membuat semua orang merasa ketakutan, itu adalah pukulan yang membuat jiwa bergetar. Bagi mereka, ini adalah level yang sangat menghancurkan. Li Ziran tidak bisa melakukannya, Qilin Xiaofeng tidak bisa melakukannya. Bahkan yang lain pun tidak, bahkan Marsekal Tians tidak punya pilihan selain berlutut dan memujanya ketika dia menghadapi kekuatan yang menakutkan ini. Ini tidak terbayangkan. Tiba-tiba semua orang kehilangan kepercayaan diri. Untuk setelan ini, bas-bas, suara gemetar itu semakin keras. Pada perangkat terakhir, energi diubah dan dikumpulkan menjadi pancaran energi. Boom, sinar energi terakhir melesat ke arah Ye Junlin. Saat pancaran energi ini keluar, sama menyilaukannya dengan terik matahari di langit, membuat orang tidak bisa melihatnya secara langsung. Bahkan tidak berani menghadapinya secara langsung. Semua orang menutup mata saat ini, namun, Ye Junlin memiliki senyuman di wajahnya, sinar energi ini terlalu lemah untuknya. Berdetak saja tidak cukup, bahkan tidak ada satu pukulan pun dari Dewa Kegelapan yang sudah mati. Tapi mereka menakuti Marsekal Tians, Li Ziran dan orang lain seperti itu. Sekelompok orang yang belum pernah melihat dunia. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sekarang dia terutama ingin menguji secara langsung kekuatan pertahanan dari pakaian ini. Bisakah kamu menanggungnya? Boom, segera, pancaran energi menghantamnya. Bang bang bang, serangkaian ledakan terdengar, dan laboratorium hampir runtuh. Jika laboratorium tidak terletak jauh di bawah tanah, gerakan ini akan menarik perhatian seluruh Daxia. Sinar matahari yang menakutkan menyinari segala arah, membuat semua orang sulit membuka mata. Kekuatannya sungguh menakutkan, tunggu sampai semuanya berhenti. Semua orang melihat ke laboratorium dengan heran dan melihat Ye Junlin berdiri di sana dengan selamat. Tidak ada yang salah dengan setelan khusus yang dikenakannya. Kami berhasil, melihat pemandangan ini, semua orang terkejut sekaligus bahagia. Semuanya tertawa, setelan khusus ini dapat menahan pukulan terkuat ketiga dan kedua di daftar dewa. Hal ini dapat menyebabkan perubahan besar, awal dari babak baru. Marsekal Tians sangat kuat, tetapi masih ada kesenjangan antara 5 besar dan 3 teratas dalam daftar dewa. Tapi jika dia punya setelan ini, dia bisa bersaing dengan mereka. Dengan setelan level ini, masa depan industri Kunlun akan berbeda. Hal ini telah menjadi alat tawar-menawar, ini akan membawa banyak manfaat tak terduga. Pola masa depan akan bergantung pada siapa yang memiliki chip paling banyak.
Ini tidak diragukan lagi akan menjadi senjata ajaib untuk dimenangkan Marsekal Tians. Li Ziran dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Kamu Junlin baik-baik saja, tidak ada kerusakan yang terjadi. Anda juga bisa mendapatkan pakaian pertempuran khusus secara gratis. Marsekal muda, kita harus menepati janji, bosnya telah diuji. Jadi berikan dia pakaian perang. Kata King Long dan yang lainnya, tidak masalah, aku menepati apa yang aku katakan. Pada saat ini, Ye Junlin melepas pakaian perangnya dan berjalan keluar. Apakah kamu hebat? Apakah kamu ingin aku mengujinya? Bab 2357, peringkat terendah, memandang sekelompok orang yang belum pernah melihat dunia. Ye Junlin tidak bisa menahannya. Saya ingin mengujinya secara langsung. Beritahu mereka bahwa pakaian ini sama lemahnya dengan kertas. Itu terbelah segera setelah robek. Marsekal Tians mencibir. Bagaimana Anda akan mengujinya? Tentu saja Anda hanya merobeknya menjadi dua. Kata Ye Junlin. Hahaha. Begitu kata-kata ini keluar, Marsekal Tians dan semua orang dari industri Kunlun tertawa. Dia memandang Ye Junlin seolah dia bodoh. Hanya orang idiot yang mengatakan hal seperti itu, bukan? Orang normal tidak akan pernah mengatakan ini. Meski setelan ini tipis dan ringan, namun bahannya memiliki kualitas terbaik, paling langka dan paling langka. Bahan ini sendiri melebihi kelas luar angkasa. Itu dapat menahan suhu tinggi dan rendah. Ia dapat menahan semua material tajam dan serangan pada level orang kuat di daftar dewa. Secara khusus, dibuat dengan perpaduan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta teknik rahasia kuno, menjadikannya lebih kuat dan tak terkalahkan. Mari kita begini, di Kunlun Industries, tidak ada yang bisa membongkarnya. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha, tidak ada senjata atau perangkat dari industri Kunlun yang dapat dihancurkan. Melempar setelan ini ke sini dan membiarkan Anda menghancurkannya, tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hadir. Tes tadi membuktikan hal ini, tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk melakukan pukulan kuat. Belum lagi mengandalkan tenaga manusia, itu lelucon. Oleh karena itu, ketika Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, semua orang tertawa seperti ini. Kata-kata ini terdengar sangat terbelakang, tapi itu untuk kelompok orang ini. Ye Junlin adalah eksistensi seperti dewa, kamu tidak percaya, kan? Ye Junlin hendak mencabik-cabiknya ketika Li Ziran dan yang lainnya dengan cepat menghentikannya. Tidak apa-apa, ayo pergi, Marsekal. Kami membawa jas itu. Terima kasih. Li Ziran takut Marsekal Tians dan yang lainnya akan menyesalinya. 5. Menarik Ye Junlin dan pergi dengan pakaian perang. Yang lain mengikuti dan pergi. Marsekal Tians sekarang fokus pada pencapaian pakaian khusus. Jadi siapa yang peduli dengan Ye Junlin? Tidak masalah kemana dia pergi. Bagaimana kalau memberikan setelan ini padamu? Lagi pula aku tidak akan membutuhkannya. Ye Junlin berencana memberikannya kepada murid dan saudara laki-lakinya. Siapapun yang membutuhkannya memakainya, ini memang berguna bagi mereka. Setidaknya tidak ada seorang pun di daftar dewa yang dapat menyakiti mereka, kecuali diri mereka sendiri. Tidak, bos. Anda harus menyimpannya untuk diri Anda sendiri. Iya, semua orang telah menghabiskan begitu banyak upaya hanya untuk menjaga Anda tetap aman, guru. Tentu saja, semua orang menolak. Li Ziran tersenyum dan berkata, ayo lakukan ini, mari kita berikan seragam ini kepada mereka yang paling membutuhkannya. Hah, semua orang tercengang? Saya kurang paham maksud Li Ziran. Kakak ipar, apa maksudmu? Siapa yang paling membutuhkan pakaian perang? Suanu bertanya dengan marah. Tentu saja dia adalah orang terlemah yang hadir. Mari kita mendasarkannya pada peringkat di daftar dewa dan daftar dewa semu. Siapapun yang peringkatnya paling rendah akan menjadi orang yang paling membutuhkan pakaian itu. Bagaimana dengan itu? Kata Li Ziran. Saya setuju, saya sangat yakin, tidak perlu ada yang berdebat. Semua orang memahami niat Li Ziran. Pertama, dia ingin anak buah Ye Junlin membuat pakaian perang khusus.
Kedua, terus merangsang Ye Junlin. Oke, mari kita bandingkan. Semua orang mengatakan peringkatnya. Akhirnya, mata semua orang tertuju pada Ye Junlin. Bos berada di peringkat lebih dari 7.000 dalam daftar Dewa Semu, dan dia berada di peringkat terendah, berikan bos pakaian pertempuran itu. Semua orang tampak yakin, Ye Junlin tidak punya pilihan selain menerima gugatan itu. Mengambil kembali, setelah sampai di kediamannya, Ye Junlin mengambil jas itu dan mengamatinya. Sepertinya dia bisa menjadi lebih kuat, kondisinya tidak sempurna sekarang. Saat dia mengatakan itu, Ye Junlin mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya. TSK, pakaian khusus itu langsung hancur dan berubah menjadi pecahan-pecahan compang camping. Dia baru saja mencobanya, tapi dia tidak menyangka itu menjadi lebih rapuh dari yang dia kira. Pada saat ini, Li Ziran masuk dan kebetulan melihat pemandangan ini. Bab 2358 Saya terlalu malas untuk lari. Biarkan mereka datang menemui saya. Boom, Li Ziran tercengang. Melihat pakaian khusus itu berubah menjadi beberapa bagian, dia hampir tersandung ke tanah. Ini benar-benar pecah berkeping-keping seperti ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Li Ziran bertanya dengan gemetar. Aku merobeknya, kata Ye Junlin. Benarkah? Aku tidak percaya. Li Ziran langsung menggelengkan kepalanya. Jika dia datang lebih awal, dia akan melihat adegan Ye Junlin merobek jasnya. Tapi dia mengambil beberapa langkah lebih lambat. Ketika dia masuk, dia hanya melihat setelan itu sudah hancur. Jadi dia tidak akan pernah percaya bahwa Ye Junlin lah yang merobeknya. Saya mengerti, tiba-tiba, Li Ziran berseru. Apa yang kamu mengerti? Ye Junlin penasaran. Alasan kenapa jas itu robek adalah karena mengalami kerusakan parah pada pengujian sebelumnya. Saat itu sudah hancur, tapi belum cukup permukaannya masih utuh. Tapi bagian dalamnya hancur total, jika itu. Jika Anda merobeknya dengan kekerasan, itu hanya bisa menjadi dua bagian. Bagaimana itu bisa terkoyak? Li Ziran menganalisis. Ye Junlin tersenyum. Itu karena aku sangat kuat, aku bisa merobeknya dengan mudah. Tidak, setelan itu pasti tidak mampu menahan intensitasnya, sudah pecah berkeping-keping. Li Ziran terkejut ketika dia berpikir sesuatu. Melihat ke arah Ye Junlin, dia bertanya, apakah kamu sudah lama mengetahui bahwa setelan itu rusak? Itu sebabnya kamu sengaja mengatakan bahwa kamu akan mengujinya sendiri dan merobeknya. Li Ziran tiba-tiba teringat bahwa Ye Junlin punya untuk menguji pertarungan di depan semua orang. Pakaian itu harus dirobek dengan tanganku sendiri. Saat itu, tidak ada yang menganggapnya serius. Kini sepertinya Ye Junlin sudah lama mengetahui kalau setelannya rusak, jadi dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk pamer dan berpura-pura berada di depan semua orang. Tapi bahkan sebelum itu dimulai, dia ditarik pergi sendiri. Junlin, kamu agak naif, kamu sebenarnya punya ide seperti itu. Namun, ada manfaatnya. Setidaknya aku membantu industri Kunlun menguji batas setelan ini, aku menyuruh mereka segera pergi. Li Ziran melarikan diri, dan Ye Junlin bahkan tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Ye Junlin tidak berdaya. Setelannya dalam kondisi baik. Namun tangan saya sendiri terasa tidak nyaman dan merobeknya. Biarkan dia pergi, Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Li Ziran pasti akan menyampaikan informasi yang salah kepada industri Kunlun, membuat mereka berpikir bahwa pertahanan setelan itu tidak cukup baik dan tidak dapat menahan batas. Tapi itu juga bisa menjadi hal yang bagus. Karena kedepannya industri Kunlun akan terus meningkatkan kualitas jas dan meningkatkan pertahanannya. Keluarkan sesuatu yang lebih baik, itu belum tentu merupakan hal yang buruk. Benar, menurut apa yang dipikirkan Ye Junlin, Li Ziran segera memecah setelan itu menjadi beberapa bagian dan menyampaikan berita kepada industri Kunlun bahwa itu tidak melewati batas. Marsekal Tians dan semua orang mempercayainya. Lagi pula, bahan dan aspek dari jas itu terlalu berharga. Terlalu jarang,
sia-sia menggunakannya untuk eksperimen. Kedua, tidak ada sukarelawan untuk melakukan pengujian lagi, terutama jika terjadi kegagalan. Mereka tidak dapat mengujinya, dia hanya bisa mengubur kepalanya dan terus meningkatkan batas setelannya. Tapi Marsekal Tians memberi Liziran setelan lain sebagai ucapan terima kasih padanya. Jika bukan karena berita tentang Liziran, dia mungkin akan mengenakan pakaian perang untuk menantang yang teratas di daftar dewa. Kalau begitu, kamu mungkin kehilangan nyawamu. Seperti yang diketahui semua orang, Liziran mengirimkan pesan yang salah. Liziran kembali dan membawa kembali pakaian perang lainnya. Ye Junlin benar-benar tidak berdaya, mustahil. Dia hanya bisa memakainya. Langkah selanjutnya adalah membahas pertemuan dengan penanggung jawab Maya Industry. Ye Junlin berpikir sejenak dan meminta orang-orang dari industri Maya datang ke Daxia untuk bertemu. Begitu berita itu keluar, banyak orang terkejut. Mengapa Dewa Kegelapan memilih Daxia untuk bertemu dengan para pemimpin tertinggi industri Maya? Alasan Ye Junlin memberi Ming Xiesen dan yang lainnya sederhana. Saya terlalu malas untuk lari, biarkan mereka datang kepadaku. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat dikalahkan dengan 8 tongkat. Seorang bos industri Maya, bos sebuah organisasi Alkitab. Pertemuan itu sebenarnya diadakan di Daxia. Tidak ada yang bisa memahami ini. Semua orang di industri Maya tidak mengerti. Bahkan banyak orang di organisasi Alkitab tidak memahaminya. Mengapa memilih Daxia? Terlebih lagi, banyak orang kepercayaan Dewa Kegelapan di organisasi Alkitab mengetahui bahwa Dewa Kegelapan tidak akan berani memasuki Daxia dalam waktu singkat. Tapi sekarang dia pergi ke Daxia, tapi semua orang bisa memahaminya sedikit. Lagi pula, Dewa Kegelapan terlalu kuat sekarang. Kalahkan daftar dewa, bahkan menekan industri Maya untuk bernegosiasi. Kedua pihak memilih Jiangbei sebagai lokasi negosiasi di Daxia. Hal ini membuat semua orang fokus pada Jiangbei. Liziran sangat bersemangat. Tuannya pasti memilih Jiangbei sebagai lokasi negosiasi karena dia. Sayang sekali, jika Tuan bisa menerimamu sebagai muridnya, kamu pasti akan menjadi yang kedua dalam daftar dewa di masa depan. Liziran memandang Ye Junlin dan menghela nafas. Tapi dia tidak mau menerimamu sebagai muridnya. Apapun yang terjadi, kamu masih harus mengandalkan dirimu sendiri. Berlatihlah dengan keras. Putrimu Junjun telah menempuh jalannya sendiri. Liziran masih percaya pada Ye Junlin. Saat periode bulan Maret semakin dekat, Liziran percaya bahwa Ye Junlin akan mengerti. Ye Junlin mencibir, saya hanya memiliki satu tuan, dan tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi tuan saya. Terlebih lagi, Dewa Kegelapan adalah dirinya sendiri. Pertemuan antara Dewa Kegelapan dan pemimpin industri Maya di Daxia jelas merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah menerima berita tersebut, Tians Mansion juga berpikir keras. Peristiwa besar seperti itu diadakan di Daxia, terutama karena ini adalah saat yang kritis dan mungkin sensitif. Kedua, itu adalah Dewa Kegelapan. Marsekal Tians dan beberapa jenderal besar samar-samar pernah mendengar tentang legenda Dewa Kegelapan. Tampaknya Tians Mansion secara eksplisit melarang Dewa Kegelapan memasuki Daxia. Namun apa yang sebenarnya terjadi, semua orang masih belum mengetahuinya. Sekarang masalahnya muncul, haruskah kita menghentikan Dewa Kegelapan, atau sebaiknya kita tidak menghentikannya dan membiarkan dia memasuki Daxia? Tetapi jika Anda ingin menghentikannya, bisakah Anda menghentikannya? Dewa Kegelapan adalah kekuatan tempur nomor 1 di daftar dewa. Jika Anda ingin menghentikannya, Anda mungkin tidak bisa menghentikannya. Jadi mereka sedang berjuang dengan masalah ini. Tak lama kemudian, tanggal negosiasi yang disepakati kedua belah pihak pun tiba. Pemimpin industri Maya datang ke Jiangbei di bawah pengawalan sejumlah besar ahli. Kapal induk mereka sudah menunggu di laut lepas. Kami mendatangkan hampir semua ahli yang bisa kami bawa. Lagi pula, Daxia dan yang lainnya paling takut. Ye Junlin adalah satu-satunya di pihak organisasi Alkitab. Malam sebelum pertemuan,
Ming Xiesen dan yang lainnya buru-buru datang ke Jiang Bei. "Mengapa kamu datang kepadaku?" Ye Junlin bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kami lupa memberitahumu satu hal, Dewa Kegelapan sebelumnya takut pada Daxia dan tidak berani datang ke Daxia, terutama di depan pedang surgawi dan pedang bumi yang menyatu. Dia tidak berani muncul di Daxia, dia katanya takut sendirian. Sekarang kamu muncul di Daxia dalam wujud Dewa Kegelapan. Aku khawatir kamu akan menarik orang ini, atau bahkan kekuatan besar," kata Dewa Jahat Kegelapan. "Dan yang lainnya, meskipun kami tahu bahwa kekuatanmu tidak takut pada apapun, tapi bagaimanapun juga, lebih baik berhati-hati." Ye Junlin tersenyum, "Baiklah. Aku tahu segalanya. Tidak apa-apa, biarkan aku melihat siapa itu. Mungkin kamu bisa membantuku mengungkap kebenaran. Banyak rahasia." "Bagus, tapi hati-hati," kata semua orang. "Saya hanya ingin melihat siapa pemimpin industri maya." Inilah tujuan dari kesepakatan Ye Junlin untuk bernegosiasi. Jika pemimpin industri maya adalah seseorang dari laboratorium para dewa, maka itu membuktikan bahwa idenya benar. Laboratorium para dewa masih ada di dunia. King's Landing, King's Landing. Pada saat ini, suara Li Ziran terdengar. Dia berjalan langsung ke villa Ye Junlin. "Hah, kenapa kamu ada di sini?" Li Ziran melihat beberapa orang dari Ming Xiesen, dan mereka sangat berbeda. "Lagi pula, saya belum pernah menerima kabar bahwa mereka akan datang sebelumnya." "Hah, Tuan, kenapa kamu ada di sini?" Li Ziran melihat sosok lain yang memakai topeng. Baru saja, Ye Junlin tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi lagi, jadi dia langsung memakai topengnya. "Ternyata Tuan, Anda datang lebih awal. Saya pikir Anda baru akan datang besok." Li Ziran terkejut sekaligus bahagia. "Ada yang ingin kubicarakan dengan mereka, kamu harus keluar dulu." Setelah Li Ziran pergi, Ye Junlin meminta Ming Xiesen dan yang lainnya untuk mengawasi situasi di luar. Biarkan mereka pergi dengan cepat. Setelah beberapa saat, Li Ziran kembali. "Hah, di mana orangnya?" Li Ziran tampak bingung. Ye Junlin tertegun sejenak, "Siapa dia?" "Tuan baru saja mengadakan pertemuan di tempatmu," kata Li Ziran terus terang. "Lalu kenapa aku tidak melihatnya?" Ye Junlin bertanya dengan sengaja. "Dengan tingkat kultivasi guru, dia tidak ingin kamu melihatnya, dan kamu pasti tidak akan bisa melihatnya." Wajah Li Ziran penuh kebanggaan. Li Ziran menatap Ye Junlin lagi dan berkata, "Percaya atau tidak, guru pasti masih ada di sini, tapi kita tidak dapat menemukannya." "Saya percaya." Ye Junlin tidak mempercayainya. "Dia memang ada di sini. Hei, alangkah baiknya jika guru selalu tinggal di rumah kita. Kalau begitu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani macam-macam dengan kita, kan?" Li Ziran menghela nafas. "Tidak apa-apa, sama saja denganku di sini. Tidak ada yang berani macam-macam dengan keluarga kita." Ye Junlin tersenyum. Aku sudah menunggu hari ini, kuharap segera tiba." Saat mereka berdua sedang berjalan di halaman villa, mereka tiba-tiba mendengar ledakan suara di luar. Keduanya keluar untuk melihatnya. Ada beberapa orang di luar villa. Banyak dari mereka yang dikenal oleh Ye Junlin dan Li Ziran. Misalnya saja Fan Shengnan, Sura God of War dan bawahannya Qixia, Po Jun, Greedy Wolf dan lain-lain. Ada juga banyak wajah familiar dari sebelumnya. Tampaknya mereka sekarang adalah aliansi Daxia, salah satu dari 10 kekuatan besar di Daxia, bukan? Itu adalah kekuatan kuat dari semua sisi Daxia yang berkumpul untuk membentuk kekuatan super kuat untuk melawan beberapa suku kuno. Bahkan bisa dikatakan sebagai pemimpin dari 10 kekuatan besar di Daxia. Tidak ada pemimpin yang tetap, yang ada adalah 6 kepala. Fan Shengnan dan Sura adalah 2 di antaranya. "Untuk apa kamu di sini?" Li Ziran langsung bertanya. Dia memandang semua orang dengan waspada. Jika tidak ada yang lain, dia seharusnya ada di sini untuk mencariku. Ye Junlin berkata sambil tersenyum.
dia sudah menebak alasan mengapa Great Sea Alliance datang ke sini. Tidak hanya itu, ada banyak kekuatan yang juga berada di peringkat belakang. Kita seharusnya bersatu dengan Great Sea Alliance. Kamu salah menebak kali ini, kami benar-benar datang ke sini bukan untuk mencarimu, kami bahkan mengatakan itu tidak ada hubungannya denganmu. Kata Dewa Perang Sura dengan ekspresi bangga di wajahnya. Mereka sekarang adalah orang-orang kuat di garis depan daftar dewa, bahkan sedikit lebih kuat dari Qilin. Sura God of War dan Fan Yanan tidak menganggap serius siapapun. Menyapa Ye Junlin murni untuk memberi muka, Dewa Perang Kunlun, sebut saja kamu seperti ini, sekarang waktumu telah benar-benar berlalu, bukan lagi titik di mana semua orang memanggilmu, dulu, bos kami menganggapmu sebagai tujuan hidupnya. Tapi sekarang, bahkan kami tidak tertarik padamu, apalagi orang lain. Karena menurut kekuatanmu, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan kami. Seven Kills, Pojun Tanlang dan yang lainnya tidak menunjukkan belas kasihan, jalan. Ketiganya juga ada dalam daftar ilahi, meski tertinggal jauh. Tapi itu juga merupakan daftar ilahi. Fan Sengnan memandang Ye Junlin dengan ekspresi rumit, saya mendengar tentang Anda. Anda harus bekerja keras dan memanfaatkan peluang di era ini. Ada lebih dari 7.000 orang dalam daftar Dewa Semu, yang memang agak terlalu rendah. Ada apa? Tanda tanya. Kalau butuh bantuan, minta saja, misalnya saya akan memberikannya kepada Anda dengan latihan dan sejenisnya. Dewa Perang Sura juga mengangguk, saya juga bersedia membantu. Bersambung.